Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Awang. Terserah Mimin mau buat beli apa. Mimin kumpulin ya teman-teman buat beli VGA baru, pas banget kan? Makasih banyak Bang Awang ya. Semoga rezekinya lancar terus dan sehat selalu. Amin. Yuk ya, kita langsung ke videonya. Ketika dua makhluk dengan kekuatan yang sebanding diadu satu sama lain, gaya pantul selama konfrontasi biasanya akan menyebabkan Lo Feng mengurangi kecepatan atau jatuh ke belakang. Namun pada saat ini, perbedaannya sangat ekstrim. Lo Feng menggunakan teknik pamungkasnya di level Universe Master, seolah-olah dia benar-benar Universe Master. Setelah satu serangan, dia langsung mengejar kesatria bunga langit, melancarkan serangan lain ke tubuh dewa lawannya yang sudah terlempar jauh. Ini tidak bagus, pikir kesatria bunga langit. Dalam 9 serangan, aku akan musnah sepenuhnya. Kesatria bunga langit tidak lagi sempat merasa terkejut atas kenyataan bahwa Lo Feng telah sekuat Universe Master. Baginya yang paling dikhawatirkan saat ini adalah melarikan diri demi keselamatannya. Tepat di belakang kesatria bunga langit, sebuah objek besar berwarna putih berbentuk seperti pesawat ulang-alik tiba-tiba muncul. Objek itu panjangnya sekitar 600 mil, seluruhnya berwarna putih dan sangat berkilau dan halus. Dia segera membidik pintu masuk dan memasukkan dirinya ke dalam objek putih berbentuk pesawat ulang-alik itu. Setelah memasuki pesawat ulang-alik terbang itu, kesatria bunga langit menghela nafas lega. Aku hampir terbunuh oleh Lo Feng, katanya. Terlalu kuat. Ketika Lo Feng pertama kali mulai menggunakan kekuatannya, itu hanya sebagian kecil dari kekuatan penuhnya. Dia menahan apa yang sebenarnya mampu dia lakukan. Setelah itu, pertunjukan kekuatan yang eksplosif itu benar-benar setara dengan level seorang Universe Master. Dia benar-benar licik. Serangan itu begitu cepatnya sampai aku tidak sempat menghindar. Begitu kuatnya sampai aku tidak punya tenaga untuk menangkisnya. Dan begitu misteriusnya sampai tidak bisa kupahami. Itu adalah teknik seorang Universe Master. Hanya mereka yang mampu menciptakan teknik seperti itu. Dan hanya seorang Universe Master yang mampu melukaiku. Lo Feng ini pasti telah menjadi ahli Universe Master dan merahasiakannya. Kesatria bunga langit merasa cemas, namun menjadi emosional. Beruntungnya, ketika aku menyumbangkan barang-barang berharga keras, aku memilih jarum putih. Kesatria bunga langit mendesah dalam hati. Sebagai seorang kesatria tingkat atas, kekayaannya jauh lebih besar daripada kesatria biasa setelah bertahun-tahun mengumpulkan kekayaan. Lebih jauh lagi, ia telah mengembara di samudera alam semesta untuk waktu yang lama. Ada banyak jenis harta karun, dan selama pembukaan bintang asli kali ini, ia tentu ingin bertukar dengan rasnya untuk mendapatkan harta karun sejati yang penting untuk perlindungan diri. Aku membuat pilihan yang tepat, katanya. Jika aku memilih baju sirah harta karun sejati tingkat atas, pertahananku mungkin kuat. Tetapi serangan Lo Feng menakutkan. Bahkan dengan baju sirah harta karun sejati tingkat atas, satu serangan akan dapat melukaiku setidaknya 1/1000. Lo Feng ini telah membuatku terpojok. Jika aku terkena serangan 1000 kali, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk lolos dari kehancuran. Kesatria bunga langit menghela napas lega saat ia bersembunyi di harta karun sejatinya yang seperti istana terbang. Di sini, ia aman dan tidak perlu merasa takut. Lo Feng berdiri di atas ombak keemasannya dan memandang jauh ke arah pesawat ulang-alik putih yang melayang di udara. Ekspresinya berubah tanpa sengaja. Sebuah suara terdengar dari pesawat ulang-alik berwarna putih. Lo Feng, aku mengagumimu.
Kamu benar-benar jenius, dan dari semua miliaran ras di alam semesta yang luas ini, kamu memang yang terbaik. Dalam waktu yang singkat, ketika makhluk-makhluk hebat lainnya menganggapmu sebagai kesatria tingkat atas, mereka tidak akan pernah menduga bahwa kamu telah menjadi Universe Master. Jika bukan karena harta karun sejati seperti istana terbang ini, kurasa hari ini akan menjadi hari terakhirku. Lo Feng merasa telah melakukan kesalahan besar. Ia telah membuat persiapan yang matang untuk pertempuran menuju ketenaran. Kali ini, ia telah merancang tindakan balasan untuk berbagai kemungkinan keadaan yang tidak terduga. Lo Feng memang kuat, tetapi setelah semua ini, salah satu situasi terburuk yang telah ia perkirakan telah terjadi. Kesatria Bunga Langit memiliki harta karun sejati tipe istana terbang. Singkatnya, tidak mungkin dia bisa melakukan pembunuhan telak dan menyingkirkan kesatria Bunga Langit. Pertarungan ini tidak akan berakhir dengan tuntas. Adapun pertanyaan apakah dia bisa membuka paksa pesawat putih itu, Lo Feng tidak berniat untuk mencobanya. Harta karun sejati tipe istana terbang adalah tipe yang paling kokoh dari semua harta karun dengan level yang sama. Harta karun seperti itu adalah yang terbaik dalam menangkal serangan material. Harta karun sejati tipe istana terbang biasa dalam hal tingkat kekokohannya sebanding dengan armor harta karun sejati senior. Dengan demikian, harta karun sejati tipe istana terbang senior sebanding dengan armor harta karun sejati tingkat atas. Seperti istana Serigala Langit milik dari Master Serigala Langit yang juga merupakan harta karun sejati tipe istana terbang senior. Harta karun itu termasuk dalam kelompok harta karun kelas atas yang menurut nilai tukar ras manusia bernilai sekitar 800 hingga 900 poin harta karun sejati. Dengan harta karun itu, Master Serigala Langit mampu merajalela di seluruh alam semesta. Bahkan pemimpin kota primal dan Master 9 keterpencilan tidak mampu memisahkan istana Serigala Langit. Pesawat ulang-alik terbang ini hanya sedikit lebih rendah dari istana Serigala Langit, tetapi cukup untuk merajalela di alam semesta. Mayoritas kesatria tidak akan dapat melakukan apapun terhadapnya. Lo Feng dan pesawat ulang-alik putih melesat di angkasa satu demi satu, sementara para kesatria dari berbagai ras menyaksikan dari jauh menjadi tercengang. Lo Feng melirik sekilas ke arah pesawat ulang-alik putih raksasa yang ada di belakangnya, yang sungguh merupakan sesuatu yang tidak dapat ia tangani. Ia menyadari bahwa ras robot, serangga, dan iblis selalu mencari informasi tentang pergerakannya. Jadi, kesatria Bunga Langit tentu akan melacak koordinat persisnya dan segera memberitahu para petinggi klan iblisnya segala hal yang ia ketahui tentang Lo Feng. Aku khawatir sekarang saatnya bergantung pada volume ke-9. Mata Lo Feng bersinar dengan jejak niat membunuh. Di wilayah klan iblis, di wilayah rahasia leluhur mimpi, tubuh yang ditinggalkan oleh kesatria Bunga Langit di dalam rasnya dengan cepat dibawa kembali ke wilayah rahasia leluhur mimpi oleh seorang pelayan. Setelah tiba di wilayah rahasia leluhur mimpi, ia segera terhubung ke ruang virtual dengan kesadarannya. Di dalam ruang virtual klan iblis, di tengah-tengah awan dan kabut, sekelompok istana putih menjulang tinggi berdiri berurutan. Ini adalah tempat tinggal leluhur mimpi. Di antara awan dan kabut, sebuah meja panjang ditempati oleh 9 sosok. Di atas 8 dari mereka, ada seekor ular besar berwarna putih keperakan yang melingkar dalam posisi berbentuk panci. Tubuh ular itu terentang keluar, dan di tengah-tengah semua awan dan kabut, ia melayang antara terlihat dan tetap tersembunyi. Meskipun demikian, ia adalah sosok yang menjulang tinggi dan besar. 8 sosok lainnya juga terdiri dari berbagai bentuk dan penampilan. Jelas, mereka semua adalah makhluk mulia dari klan iblis. Guru, kesatria Bunga Langit muncul entah dari mana. Tubuh yang diselimuti rambut seputih salju. Ia membungkuk dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Kepala ular putih keperakan itu menoleh. Kamu bilang kamu menemukan Lo Feng dan bahkan menyebutkan bahwa dia adalah seorang Universe Master. Ya, jawab kesatria Bunga Langit. Pada saat itu, sebagian besar dari 8 Universe Master lainnya yang duduk mengelilingi meja mulai menyuarakan pikiran mereka dengan lantang.
Pembohong. Manusia Lo Feng itu tidak mungkin bisa menjadi Universe Master secepat ini. Kesatria Bunga Langit melanjutkan, ini adalah kebenaran. Aku telah melihat dan mengujinya sendiri. Jika bukan karena harta karun sejatiku yang seperti istana terbang, aku khawatir aku akan dimusnahkan olehnya. Untuk menghabisimu, dia pasti harus memiliki kekuatan seorang Universe Master. Sudah berapa lama dia berkultivasi? Sepertinya mustahil. Kesatria Bunga Langit segera berkata, kata-kata saja tidak ada gunanya. Aku akan membiarkan kalian semua melihat situasi saat itu. Maka kalian semua akan percaya dengan kata-kataku. Dengan itu, Kesatria Bunga Langit menatap ke langit dan mengingat semua yang telah dialaminya. Adegan-adegan itu terulang kembali dalam ingatannya dan diputar ulang sebagai simulasi kejadian sebenarnya dari awal hingga akhir. Dari awal pertarungannya melawan pemimpin gerombolan Zawe dan Kesatria Bayangan 1000. Semua Universe Master menyaksikan dengan penuh perhatian. Pengetahuan umum selama miliaran tahun memberitahu mereka bahwa mustahil untuk menjadi Universe Master dalam periode kultivasi yang begitu singkat. Jika tidak, seseorang akan menjadi sangat kuat. Simulasi berakhir. Mereka semua bisa mengatakan kebenaran dari pukulan yang dipertukarkan antara Lo Feng dan Kesatria Bunga Langit. Untuk serangan pertama, perbedaan kekuatan antara keduanya tidak terlihat jelas. Namun ketika Lo Feng melancarkan serangan keduanya, ia mengeluarkan lonjakan kekuatan yang begitu kuat, sehingga menyebabkan Kesatria Bunga Langit kehilangan 10% dari tubuh dewanya saat itu juga. Satu-satunya detail yang hilang yang tidak dapat mereka lihat dari adegan simulasi adalah bagaimana serangan yang luar biasa namun misterius itu dilakukan. Kesatria Bunga Langit tidak tahu bagaimana Lo Feng melakukannya. Jadi wajar saja ia tidak dapat meniru sifat gerakan yang sebenarnya. Leluhur Iblis Mimpi akhirnya angkat bicara. Lo Feng belum tentu seorang Universe Master. Saat dia masih makhluk undying, dia bertarung dan menghabisi Kaisar Cermin Kulit Kayu. Saat dia menjadi kesatria, tubuh dewanya pasti sudah lebih kuat darimu. Dengan tubuh dewa yang begitu kuat, dia pasti mendapatkan kesempatan unik atau bahkan dianugerahi teknik bakat, atau dia bisa saja memperoleh teknik bakat yang sebanding dengan teknik pamungkas seorang Universe Master. Apakah kamu pernah melihatnya mengendalikan sebagian waktu dan ruang? Tanya leluhur Iblis Mimpi. Tidak, Kesatria Bunga Langit menggelengkan kepalanya. Hanya satu jurus teknik yang kuat, kata leluhur Iblis Mimpi. Itu mungkin teknik bakat, kecuali dia mampu menampilkan dua teknik. Maka salah satunya pasti ciptaannya sendiri. Leluhur Iblis Mimpi menggelengkan kepalanya. Lebih jauh lagi, kamu masih belum cukup kuat untuk membuat identifikasi yang benar. Apakah kamu sedang melacaknya sekarang? Ya, Kesatria Bunga Langit segera menambahkan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Aku pasti akan melacaknya. Leluhur Iblis Mimpi melanjutkan, aku akan menghubungi ras robot dan prajurit serangga. Kali ini dengan upaya bersama dari ketiga ras, kita harus menghabisi Lo Feng. 3 makhluk tiba di langit. Mereka adalah 3 trugat dari 3 ras puncak. Leluhur Iblis Mimpi berkata, Lo Feng muncul di bintang asli dan dia memiliki kekuatan Universe Master. Aku juga sudah mendapatkan laporannya, kata pemimpin robot. Kesatria Bunga Langit dari ras iblismu bertarung melawan Lo Feng dan dia sama sekali bukan tandingannya. Dia selamat karena harta karun sejatinya yang bertipe istana terbang. Menurutku Lo Feng punya teknik warisan yang luar biasa dan begitulah cara dia melukai muridku, kata leluhur Iblis Mimpi. Kalau dia kesatria, kita harus menghabisinya. Sekalipun dia seorang Universe Master, kita tetap bisa menghabisinya. Bagaimana menurutmu? Ras iblisku sendiri mungkin tidak akan berhasil, tetapi kita punya peluang yang jauh lebih besar jika kita bekerja sama. Pemimpin robot dan permaisuri dari ras serangga keduanya setuju. Tidak ada yang bisa menghentikan kita jika kita bekerja sama, kata leluhur Iblis Mimpi sambil tersenyum.
Menurutku, kita masing-masing mengirim 3 Universe Master pergi ke bintang asli pada saat yang sama untuk mengepung. Di tempat lain, Lo Feng terbang di bintang asli nomor 2933 dan pesawat ulang-alik putih mengikutinya. Lo Feng menoleh ke belakangnya. Ketiga ras itu sudah mendapatkan informasi dan mereka mungkin sudah membuat rencana. Untungnya mereka tidak tahu kartu andalanku. Ini akan menjadi pertarungan yang hebat. Ombak emas tak terbatas muncul dan pesawat ulang-alik putih tertutupi oleh ombak. Itu memperlambatnya. Waktu berlalu. Sungai 9 harimau bergerak maju dan kesatria bunga langit berada di dalam sungai 9 harimau setelah beberapa saat. Mengapa dia menyanyiakan kekuatan dewanya dengan menggunakan sungai 9 harimau? Kesatria bunga langit menyeringai, tetapi kemudian dia linglung. Domain hukum ruang angkasa. 2 bidang hukum saling berbenturan dan kesatria bunga langit merasakan ada yang tidak beres dari benturan tersebut. Mengapa Lo Feng terus-menerus menghentikannya dari pemeriksaan? Kesatria bunga langit mendengar suara tawa dan sungai emas itu menghilang. Kesatria bunga langit, bodoh sekali dirimu. Seekor binatang bertanduk emas yang menjulang tinggi dengan 6 tanduk berdiri di langit. Sebuah kepala dengan rambut seputih salju muncul dari pesawat ulang-alik dan berkata, "Di mana Lo Feng?" Binatang bertanduk emas itu tersenyum. Dia sudah tidak ada di sini lagi. Binatang bertanduk emas, sialan. Bagaimana kamu bisa mengendalikan sungai 9 harimau? Kesatria bunga langit merasa cemas dan marah. Kami sahabat karib dan aku telah berpetualangan melalui bintang-bintang asli bersamanya, kata binatang bertanduk emas. Aku telah bersembunyi di cincin dunianya. Dia telah mengembalikan sungai 9 harimau ke dalam cincin dunia dan mengambil kembali jejak hidupnya. Begitulah caraku menggunakannya. Binatang bertanduk emas tersenyum. Lo Feng, dia telah terbang jauh. Sialan, kata kesatria bunga langit. Dia mengatupkan giginya. Dia ingat bahwa Lo Feng memenangkan gelar kesatria tingkat atas karena dia telah membantai banyak sekali kesatria dari ras lain. Dan banyak dari mereka mengaku telah dihabisi oleh binatang bertanduk hitam aneh atau binatang bertanduk emas. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan binatang bertanduk emas ini? Kata kesatria bunga langit dengan kesal. Di dalam ruang virtual ras iblis, kesatria bunga langit harus melapor kepada gurunya, yaitu leluhur iblis mimpi. Semua ras merasa kesal, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun selain segera mengubah rencana. Mereka harus memerintahkan makhluk-makhluk hebat dari aliansi ras iblis, ras serangga, dan ras robot untuk mencari Lo Feng di bintang asli nomor 2933. Universe Master pertama dari 9 yang dikirim tiba di bintang asli. Mengikuti energi yang tak terbatas, semua kesatria terdiam. Mereka semua tahu bahwa seorang Universe Master telah tiba. Matilah kau, Lo Feng, ucap sebuah suara berat menggetarkan tanah. Aku dari aliansi ras serangga, Master Ban. Aliansi Hong juga memperoleh informasi kejadian itu dan segera membuat pengaturan. Di bintang asli tempat Master Bang tinggal, seorang Universe Master lain telah tiba. Akan tetapi, ruang dan waktu berada dalam kekacauan karena perebutan kendali ruang dan waktu. Dan tidak seorang pun dari mereka mampu mengendalikan ruang dan waktu. Dia adalah Universe Master dari aliansi Hong. Lo Feng menyadarinya. Pada saat yang sama, Lo Feng mendapat email dari gurunya, pemimpin kota primal. Isinya, Lo Feng, Master Long Yan telah tiba di bintang asalmu. Kali ini ketiga ras puncak akan berusaha sekuat tenaga untuk menghabisimu. Dan aliansi kita hanya bisa menghentikan mereka. Bahkan jika aku pergi ke sana, aku akan dibatasi. Ku dengar kamu memiliki kekuatan Universe Master. Bisakah kamu menjamin kamu akan selamat dari itu? Tentu saja aku bisa, jawab Lo Feng. Ini makin lama makin menarik, katanya dalam hati. Waktu yang akan menjawab. Aku tidak tahu bagaimana pertarungan ini akan berakhir. Lo Feng tersenyum lebar. Kita tidak jauh dari manusia Lo Feng itu, kata seorang pria pendek berjanggut berdarah. Menurut informasi dari aliansi ras iblis, kita dapat menemukan manusia itu kapan saja.
Zinya dan Puya, kita harus berhati-hati sekarang. Begitu kita menemukan manusia Lofeng itu, kita harus terus mengikutinya. Hadiah dari aliansi itu sangat besar. Kami mengerti, kata dua pria pendek lainnya. Mereka semua berasal dari ras yang kuat, tetapi mereka semua tergabung dalam aliansi ras iblis. Ketiga pria itu melambat dan melihat seorang pria berbaju besi perak dan bersapera. Lofeng tidak menyamarkan dirinya. Sebaliknya, ia menunjukkan identitas aslinya. Itu manusia Lofeng. Mereka semua bersemangat dan cemas. Mereka tidak menyangka akan menemukan Lofeng secepat ini. Zinya dan Puya, ini kesempatan bagus. Pria berjanggut berdarah itu mentransmisikan suaranya. Jauhi dia dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika kita terbunuh, aliansi akan menghidupkan kita kembali. Dua orang lainnya juga mengangguk. Mereka berpisah dan mencoba mendekati Lofeng. Ketiga aliansi segera menyampaikan informasi tersebut kepada para makhluk agung dari ras yang berada di bawah mereka. Ombak keemasan bergejolak, meliputi area seluas 90 juta kaki persegi. Tetapi tiga kesatria dari klan Buhan menjaga jarak. Lofeng melangkah di atas ombak dan berteriak, "Mundurlah, dan aku akan mengampuni nyawa kalian." Manusia Lofeng, apakah kamu bercanda? Kami tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkan nyawa kami. Kami berada 6 juta mil jauhnya dari Sungai 9 Harimau. Apa yang dapat kamu lakukan terhadap kami? Mereka semua tertawa dan tampak percaya diri. Lofeng mengerutkan kening. Jika dia terus diawasi, rutenya akan terbongkar dan ketiga aliansi akan dengan mudah mengetahui di mana dia berada, yang tidak baik untuk rencananya. Aku harus menggunakannya, pikir Lofeng. Aku harus menunjukkan keahlianku. Lofeng berdiri diam dan menatap tiga kesatria dari ras lain di kejauhan. Aku tidak ingin menghabisimu, katanya. Jangan salahkan aku. Kamu terus mengikuti diriku. Sesosok makhluk bersinar di tepi ombak keemasan dan menghilang, lalu muncul kembali dalam sekejap 6.000 mil jauhnya. Ratusan bayangan bersinar dan mendekati ketiga kesatria itu, membuat mereka ketakutan. Mereka semua panik. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lofeng tidak sedang berteleportasi. Tubuh Musa sedang menjalankan teknik warisannya, yaitu domain, dan dengan kekuatan pikiran dan tekadnya yang seperti dewa, ia mampu memindahkan dirinya sendiri lebih dari 100 kali dalam 1 detik. Ia dapat menempuh jarak jutaan mil per detik. Pria berjanggut hitam itu mengayunkan palu dan perisainya, mencoba membela diri. Meskipun tubuh Musa lebih lemah daripada tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh manusia asli, ia tetaplah seorang kesatria dengan level gen kehidupan 100 kali lipat. Dan ia melakukan teknik pamungkas cahaya emas. Tubuh dewa lelaki berjanggut hitam itu bergetar dan hancur. Dua kesatria lainnya ketakutan setelah melihat teman mereka terbunuh dalam satu serangan. Setelah 2 detik, seorang kesatria lainnya terbunuh. Setelah 4 detik, kesatria terakhir terbunuh. Pertarungan itu telah berakhir. Lofeng mengambil harta karun itu dan menyimpan Sungai 9 Harimau. Aliansi tiga ras mendapatkan informasi dari 3 kesatria yang baru saja meninggal. Ada rekaman yang memperlihatkan tubuh dewa hitam Lofeng yang menyemburkan api. Hal ini membuat ras iblis, ras robot, dan ras serangga menyimpulkan bahwa Lofeng memiliki teknik cloning. Tubuh itu adalah tubuh Musa. Dia bisa melakukan teknik warisan domain, dan dia memiliki teknik warisan duplikat. Namun ras Musa pandai bersembunyi dan melarikan diri. Tetapi mereka tidak pandai bertarung. Dia menghabisi seorang kesatria senior dengan 1 serangan. Apakah dia benar-benar menjadi Universe Master? Para senior dari ketiga ras semuanya terkejut. Oke guys, sampai sini dulu episodenya ya. Dan terima kasih banyak yang udah sawer ya Mimin. Mimin doakan semoga lancar rezekinya dan sehat selalu lagi ya. Amin. Oke, kita lanjut di next episode. Sungguh membagongkan.